karena nggak tahu di TikTok. Tolong nanti di follow aja nanti, dia bisa open cam kayak gitu. Baik, teman-teman yang baru bergabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencangin tap-tap layarnya. Ini harus cepat 100k ini tap-tapnya teman-teman. Olan juga nanti di follow open cam ya. Awas nggak open cam Olan. Jangan, itu punya aset. Tunggu, saya punya hak untuk open cam. Jangan kamu. Saya open cam. Gitu loh. Oh itu kamu, bukan saya gitu. Kamu mau apa tidak? Nggak fair lah, nggak fair lah. Nggak, kamu mau atau tidak? Ya mau lah. Cukup pendeta dan Oke. Ya udah. Oke. Teman-teman kencangin itu mana punya? Ya, panggil petinggi agamamu sekarang. Tenanglah kau, jangan terlalu bernafsu, tahan nafsumu. Tetap jumpa kita, tahan nafsumu. Kencangin dulu tap-tap layarnya teman-teman ya. Kencangin dulu tap-tap layarnya. Yang baru bergabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, salam tauhid. Untuk teman-teman Kristen, selamat malam, selamat bergabung, salam toleransi, salam Triga Tuhan. Dikencangin tap-tap layarnya biar komalnya kuat. Kau yang tiga Tuhan, ya? Enggak, bukan kau itu, aduh. Waalaikumsalam yang baru. Aku nggak maksud kau. Kau kan bukan tiga Tuhan kan? Tuhan kan satu. Ya udah, kau nggak usah banyak ngomong. Mana petinggimu? Bawa petinggimu. Ya tunggunya dulu, sabarnya dulu. Alamak. Mana sudah ada di bawah pendetamu? Kalau sudah ada, suruh naik pendetamu. Suruh naik sekarang pendetamu. Kencangin tap-tap layarnya teman-teman ya. Yang baru gabung, assalamualaikum. Ingat, ini yang penting, tap-tapnya yang penting. 470 sekian orang, coba dikencangin dulu tap-tapnya ya. Kami bantu pendetamu supaya bisa open cam ya. Iya, oke. Bawa itu, mana petinggimu? Bawa cepat. Ya sabar, mana kau punya? Mana pendetamu? Suruh naik. Iya, laki-laki dan laki-laki ya petinggimu, karena pendeta laki-laki. Iya, kau naikkan di sini pendetamu, pastormu atau romomu. Nanti kami follow dulu supaya bisa open cam dia. Iya, tiba datang narasumber Islam, langsung dialog kita gitu. Ya udah, tenang loh. Jangan kau lah yang tenang. Ya. Oh enggak, aku mau cepat cepat. Sayang. Sabar. Dengar kata calon suamimu. Kau nggak usah banyak ngomong kau ya. Ya udah, naikkan, mana pendetanya, naikkan. Iya, ntar lagi naik itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya hubungi pendeta saya. Kau tempatku meminta, kau tempatku berharap. Ini kira-kira dibayar berapa ini pendetanya? DP 10 kan. Ya, itu pendeta sudah naik, minta naik. Coba dinaikkan dulu. Siapa namanya? Namanya siapa? Kavier. Oke, shalom Juma. Selamat ketemu lagi kita. Salon Pak. Ya. Shalom Juma. Ya. Gimana Bang? Apa kabar? Baik, sehat. Gimana kabar Juma? Saya sehat, alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah. Oh, sudah bisa open cam ini, sudah bisa open cam dia. Iya. Dengan tema apa kita? Supaya. Enggak open cam Pak, karena. Open cam ini. Siap. Udah, ayo. Dengan tema apa kita? Polan mintanya kelihatan wajahnya Pak. Polan mintanya. Oh jangan dong. Saya kan bisa buka data semua. Oh jangan kayak gitu Zoom, saya nggak tentang nabi-nabinya buka semua data loh. Bagaimana ya? Boleh? Kenapa kamu suruh tadi kan? Boleh kah? Ya sudah, kalau gitu saya tutup muka dulu ya. Ya silakan tutup muka. Oke. Silakan. Yang penting open cam, tunjukkan data. Nah itu dia yang tentang apa bahaya kita sekarang. Yang berkesinambungan aja dengan ini, yang berkesinambungan dengan Kristen Islam.
Salib. Iya, maksudnya enggak, Salib. maksudnya gini, sebentar. Jadi kita mirroring ya, misalnya tentang alat. Kalau tentang salib yang bayar Kristen, gitu bahas tentang Kristen dong. Lah Islam Harus ada juga bahas salib. mirrornya. Enggak kan Islam Jangan itu dong. Islam Kalau salib membahas nanti kalau Islam hanya membahas sebentar cuma. Kalau membahas hanya tentang salib itu ke arah kekristenan. Ke Islamnya gimana mau saya dapatkan? Islam membahas salib bahwa yang disalib itu adalah orang terkutuk, orang berdosa. Iya, saya bisa jawab, tetapi saya bisa mirroring dengan Allahmu yang seorang pembunuh, boleh? Waduh, Oh, saya kasih dalil perang itu. itu Gimana? tak ada hubungannya dengan Kristen, dengan Ya, Islam. kalau tentang salib ya fokus ke Kristen dong. Saya pakai data. Kan Atau Islam tentang ini juga, aja. Islam Akhlak Muhammad mengatakan sama alat Yesus. Islam Gimana? mengatakan bahwasanya yang disalib itu pengganti dari Nabi Isa. Itu Dan kan di situ- fokus tentang kekristenan. Jadi fokus kekristenan. Bagaimana saya nggak ceritanya fokus saya nggak bisa kekristenan? bahas Ya, kita Islam gini, atau Pak, gini kita aja. mulai dari awal Tuhanan aja aja. dulu, Bang. Dari awal Mana kita Tuhan yang mulai benar? dulu. Gimana? Ayo. Boleh. Oke, Tuhan Kristen atau Tuhannya Takut Islam? membahas salib ya. Takut. Nanti terserah. takut. Terserah kamu mau itu nanti saya Kalau jawab. salib nangis. Kalau Saya penghujat bawa. kayak Fandi, Saya jawab. kita kan sepakat tadi Fandi, kita nggak ada apa loh, nggak ada kelas. Ya gini, aku kan sudah bilang kalau penghujat tempatnya itu di tempat sampah. Cari yang sarjana Kenapa saya teologi penghujat? S3. Saya pakai data. Saya Kalau pakai tidak data tahu semua. dialog, diam dulu Pak ya. Silakan. Anda kalau kita mau uji kompeten Anda ini, kalau Anda tidak kompeten, tempat Anda di tempat sampah. Karena kami tidak butuh orang-orang yang tidak akademis, gitu loh. Izin yang lain nggak bisa naik ya. Ini hatuha. Izin kawan-kawan ini buat nggak bisa naik. Jadi kalau bisa Bang, Pak Pendeta, kalau memang pendeta Anda sarjana teologi, usahakan open camp. Biar masyarakat lihat, ini loh Kristen, ini loh Islam. Apa sih susahnya kalau takut pakai masker? Gitu loh. Biar dilihatin ini loh Kristen. Fandi nggak usah bentak-bentak pendeta saya, Nggak Fandi. bisa kayak gitu, nggak bisa. Ya, kamu kan bisa bicara baik-baik, nggak usah bentak-bentak. Kamu sini ini kita baik-baik ngomong aku diskusi. ngomong, cuman keras nada Ya suara udah. memang kayak gitu. Kalau orang-orang yang kami tahu, memang kayak gitu. Sudah ini yang kau bawa? Ya kan saya bilang tadi kan satu-satu aja gitu loh. Cukup kan? Ya kalau dia bisa, kamu kan tadi bilang awalnya kalau bisa open camp, Bang Zuma open camp, beliau juga pendeta yang kau andalkan open camp, pakai masker. Gak usah Ya, takut. makanya- Kalau memang Kristen itu benar, gak usah takut. Kenapa sih? Ya udah, Ayo, ini gimana? temanya apa dulu? Temanya itu siapa Tuhan yang Jangan benar dulu kan? temanya. Ini open campnya Iya. ini loh. Siapa Tuhan yang benar? Oke, saya ikut aja. Tadi kan terkait dengan salib, karena aku pikir pendetamu itu punya ilmu, tapi ternyata dia milih-milih tema gitu. Ya, jangan kayak gitulah Bang, bukan kayak gitu Bang. Iyalah, kita bahas penyaliban. Kristen itu hadir kan karena ada salib. Islam datang mengatakan tak ada salib bagi orang suci. Jadi yang disalib itu adalah pendosa, yang kalian sembah itu makhluk terkutuk. Ini pendeta takut bahas itu, kenapa ketahuan nanti. Iya, oke. Pak Pendeta, Pak Pendeta, Fiti Bapak? khotbah pun nggak ada dia loh. Fiti khotbahnya nggak ada. Kayak mana disebut pendeta? Jangan sampai pendeta hau-hau ini. udah Fandi kok kalau nggak tahu kok nggak usah ngomong Fandi ya. Loh, mana bukti dia pendeta? Ngarang-ngarang cerita dulu. Bukti dia pendeta mana? Mungkin maksudnya pendesta, barangkali. Ah, bisa jadi. Kok orang kayak gini kau bawa? Gimana Bang Zuma? Iya, nggak apa-apa, kita lihat aja kapasitas orang ini. Siap. Ya kita kan nggak perlu dengan ucapan dan kapasitas, kita lihat dulu nanti. Saya mau naikkan satu orang ya untuk timer ya. Saya mau naikkan satu orang untuk timer Oke, untuk naikkan. waktu. Oke. Nora mungkin bisa itu Nora. Kalau nonton live saya Nora. Naik Nora. Bikin timer. Nora Ritonang silakan naik. Bentar ya, saya buka data dulu ya. Oke, ada timer silakan. Nora, itu Nora siapkan Assalamualaikum 5. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Waalaikumsalam sebentar saya warahmatullahi setting dulu HP saya untuk timer. Ya, 55 menit ya. Ini kayak mana? Open cam saja. Pandi itunya tolong dulu Pandi
dirubah ya, jangan pendeta Olan lagi, jangan gitu bikinnya, bikin si Zuma pendeta Olan, udah cukup itu aja, nggak usah gini-gini pendetanya Olan, jangan kayak gitu. Ingat ya, kalau menghujat tempatnya di tempat sampah, nggak disimpan. Kan saya bilang di sini bukan penghujat, kamu jangan menghujat agama saya. Oke, ini peringatan saja karena kami tahu kapasitasnya orang-orang Kristen, termasuk pendeta, pastor dan romo. Kami tahu pun juga tahu kapasitas kamu. Ada yang kompeten. Dengar dulu, kita lihat dulu sabar dulu, jangan kayak gitu kamu. Jangan kacau suasana. Ya paman. Oke, ini sudah ada ya timernya ya. Berapa menit? Prolog 5 menit. Tahu nggak prolog, Pak Safir? Jangan sampai nggak tahu prologin. Pak Safir. Sorry, silakan. Mau prolog duluan Pak? Silakan. Enggak, si Juma aja duluan, silakan. Apa temanya? Ya, konsep ketuhanan. Hal yang benar. Dari pengajarannya, dari ajarannya. Silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Berbicara mengenai Tuhan yang betul, Islam itu mengenal kemudian Tuhan ketika Nabi Muhammad SAW menerima pengajaran Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran diterangkan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallah. Jadi di situ dikatakan sesungguhnya Allah memilih kemudian jalan untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi ini Nabi Abraham di dalam agama saudara kita Yahudi, itu kemudian mewasiatkan kepada keturunannya untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan, jangan yang lain. Ini juga tertuang di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Perjanjian kekal Tuhan adalah Tuhan akan menjadi Tuhan Abraham, Ismail, Ishak dan keturunannya. Itu jelas. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, am kuntum syuhada'a is hadara Yaqub al-maut iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi seluruh nabi dari Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak itu menyembah Tuhan yang satu, yang mereka kemudian sebut Eloah, kalau di Islam disebut Allah. Nah, di dalam Al-Quranul Karim Rasulullah Muhammad SAW menerima firman, mengabarkan kemudian kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi datang kepada Nabi Musa. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Wahai Musa, aku Allah berfirman kepadamu, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Nah, ini Nabi Musa di dalam Al-Quran diajarkan yang datang kepadanya adalah Allah. Nah, ini Tuhan yang betul berfirman kepada Nabi Musa, berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian mewasiatkan bahwa orang-orang Yahudi harus beriman kepada Allah. Nah, ini yang perlu dipahamkan tentang konsep Tuhan. Lalu kemudian berbicara mengenai ketuhanan, umat Islam itu diterangkan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, mengikrarkan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah ahad, bukan 2 ataupun 3, apalagi 7. Ya, Allahus samad, Allah Tuhannya umat Islam tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad,
Allah Tuhannya umat Islam itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu di luar daripada dirinya yang setara dengan dirinya. Jadi konsep Tuhan di dalam ajaran agama Islam itu berkesesuaian dengan konsep Tuhan yang ada di dalam agama Yahudi. Berbeda dengan Kristen, Tuhannya itu makhluk, ciptaan, roh. Bahkan dikatakan di dalam kitabnya orang Kristen, Tuhan mereka itu adalah pneuma. Pneuma itu bisa diartikan hantu, pneuma itu bisa diartikan roh, pneuma itu juga bisa diartikan malaikat, tapi tidak bisa diartikan sebagai Tuhan. Jadi Kristen menyembah makhluk halus berdasarkan dengan kitabnya Kristen itu sendiri. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Musa ketika didatangkan kemudian kepadanya malaikat, Nabi Musa diajarkan untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Al-Quran mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu maha suci dan maha tinggi. Sesuai dengan Yesaya 6 nomor 15, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Sedangkan Tuhannya Kristen itu terkutuk di atas pohon, digantung di atas pohon secara terkutuk. Inilah yang disembah oleh orang-orang barat, yaitu makhluk yang digantung di atas pohon dengan cara terkutuk. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, kitabnya Yahudi juga di Ulangan 21 nomor 22 dan 23, dan pengakuan nabinya Kristen, Nabi Paulus juga menerangkan di dalam Galatia 3 nomor 13 bahwa sesungguhnya Kristen menyembah makhluk terkutuk yang mati di atas pohon. Demikian. Waktu habis. Oke, terima kasih Juma. Jadi berbicara kata Kristen, ya jelas di Kristen adalah Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh. Tetapi di agama seberang Allah itu zat. Ya, dikatakan oleh Juma bahwa Allah itu tidak berbentuk. Oke, itu perkataan darimu. Tetapi banyak ayat-ayat yang berkontradiksi dengan ayat yang kau bilang itu, bahwa Allah tidak bisa diserupakan, Allah tidak bisa dilihat. Sebentar, saya kasih. Jangan dulu, saya kasih jelaskan dulu Tuhanmu. Jelaskan dulu Tuhanmu, bro. Anda tahu prolog nggak? Ini Oke. Kenapa orang Kristen kok Bagaimana ini Fandi? Kamu nggak netral loh Fandi. Tuhanmu dulu, perkenalkan Tuhanmu. Saya ingin tahu, Bang. Oke. Yang mana Tuhanmu itu, Bang? Stop dulu. Bicara dulu, kasih waktu dulu kami. Enggak, Ya, kalau Tuhan Tadi jelaskan juga seberang juga tentang Kristen kok. Dia seberang Tuhanmu dulu jelaskan, baru Tadi kamu kompor ke nyebrang Tuhan tentang umat Kristen. Islam. Yes, Tadi tapi kau saya ngomong- jelaskan Tuhan saya dulu kan. Saya jelaskan Tuhan saya dulu. Ya saya Nah, jelaskan gitu tadi dong. kan Allah itu roh. Silakan, nggak apa-apa. Ya, silakan Anda ya. menjelaskan Tuhan Anda dulu, brother, di kekristenan, baru Anda boleh sentil-sentil sedikit ketuhanan di dalam Islam. Kayak gitu, prolog saja nggak tahu gimana cara, silakan. Udah gak usah framing. Ya. Jadi mengenal kekristenan, ya, dikatakan di lama pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan roh Allah melayang-layang. Kejadian 1 ayat 2. Allah itu roh. Kejadian 4 ayat 24. Allah itu roh. Ya, berbicara keesaan, kita mengklaim juga bahwa Allah kita esa. Dikatakan di Ulangan 4 ayat 6, dikatakan Allah itu esa. Di dalam bahasa Yunani yaitu Yahid. Ya. Kok Yunani? Sebentar, jangan dulu. Jangan potong. Salah baca Google itu, Bang. Google-nya Jangan salah. potong dulu. Jangan membohongi di sini. Masa ya? Jangan potong. jangan ini dulu, Stop dulu. Jangan membohong di sini, nggak bagus. Sebentar, saya mau jangan dipotong dulu saya ngomong. Ya. Ya, Oke. diain dong kalau di salah. Ya, salah, jangan itu di salah. pause dulu. Jangan dipotong dulu Juma. Jangan membohongi orang, Ya. nggak bagus. Bukan membohongi, memang esa Masa itu bahasa di dalam Yunani- bahasa Yunani apa? Ya,
Allah itu Esa Ehad Ya, di dalam bahasa Yunaninya Ibrani. apa? Bahasa Ibrani. Udah jangan dulu potong. Ibrani, gitu dong. Jangan dulu potong. Jangan Jangan dulu bohong, potong. jangan bohong, jangan kebiasaan Bukan gereja dibawa ke bohong, sini. jangan dulu potong. Paham nggak? Ya. Jadi jelas dikatakan di Markus 20:11 Tuhan Allah kita Esa. Di 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6 karena Allah itu Esa. Jelas Esa. Menjelaskan tentang Tuhan kekristenan, ya, dikatakan bahwa semua umat manusia telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23 dan Roma 3 ayat 23, upah dosa adalah maut. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa, maka dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap percaya, orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itulah kedatangan Sang Firman menjadi manusia. Maka itu dikatakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berbicara kata firman itu berbicara bahasa Yunani logos. Logos kita buka di Bible Hub adalah ide atau kecerdasan yang berasal dari Allah. Karena itu kecerdasan Allah yang dalam diri Allah. Maka itu Yesus berkata, Yohanes 6 ayat 38, aku datang dari atas. Yohanes 8 ayat 22, aku dari surga. Kalau engkau nggak percaya aku dia, maka engkau mati akan dosamu. Yohanes 8 ayat 42, aku keluar dan datang dari Allah. Mengenal Yesus sebelum dia menjadi manusia, Yohanes 1:14, yaitu menjadi manusia atau daging, sarke, itu berbicara kepada Sang Firman itu. Sebelum dia turun, diutus menjadi manusia. Jadi kita kenali dulu siapa Yesus. Maka itu di Filipi 2 ayat 6, walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menjadi sama dengan Allah, tetapi dia mau menjadi hamba dan menjadi manusia. Di situ antropos. Jadi kau kenali dulu Yesus itu. Dia adalah roh itu yang menjadi, yang mendiami manusia. Maka itu dikatakan Kolose 2 ayat 9, di dalam kemanusiaannya dipenuhi kodrat ilahi. Dia memiliki dua kodrat yang namanya ilahi dan manusia. Berbeda dengan Islam, ya. Dikatakan Tuhan itu tidak diserupakan. Tetapi banyak ayat-ayat mengajarkan bahwa Allah itu punya wujud. Ya, dikatakan di Sahih Bukhari. Saya buka ayatnya ya, sabar dulu. Sahih Bukhari dikatakan, Rabbmu 6883, Allah dilihat dengan mata telanjang. Al-Qiyamah ayat 22:3, memandang Tuhannya. Dikatakan lagi Muslim 3406, tangan Allah kanan semua. Ya. Dikatakan lagi, ya, dikatakan Muslim 3406 atau dikatakan 5075, Allah membentuk Adam dalam bentuknya. Berarti Allahmu berwujud. Karena dikatakan diterapkan ayat 3875, Allah menciptakan dengan kedua tangan. Berarti dia punya wujud. Udah bang. Iya silakan. Silakan pertanyaanmu Juma. Sebentar izin ya, sebelum dilanjutkan ini sebenarnya belum waktu sesi tanya jawab atau mengeluarkan statement yang gak jelas yang kita tidak pahami. Tetapi karena Bang Safir mau mulai, silakan Bang Zuma menjawab. Kasih waktu 5 menit menjawab sekaligus. Terakhir Bang Zuma boleh bertanya satu pertanyaan kepada beliau. Silakan. Iya. Jadi kalau bisa buka data host, kalau bisa buka data aja supaya kita enak. Saya nggak bisa buka data karena saya nggak. Oh ini, nanti kamu framing comot-comot, saya nggak enak ya, gitu. Anda tinggal baca Bible aja, panggil Roh Kudus Anda untuk membimbing Anda, oke? Nggak bisa dong. Ketika saya membaca dalil, ketika saya membaca dalil, Roh Kudusnya disuruh siaga 1 untuk menunjukkan data-data itu, oke? Nah, gini Bung, Anda mengatakan Tuhan Anda itu esa, itu bohong. Itu penipuan. Tuhan Anda itu 3. Dan Anda mengatakan Tuhan Anda Tuhannya Yahudi, itu penipuan. Tuhan Anda itu Tuhannya Romawi. Tuhan Anda itu namanya Yesus, makhluk yang terkutuk. Oke? Anda mengatakan sendiri bahwa Yesus itu memiliki 2 kodrat. Itu sudah membatalkan keesaan.
Anda harus banyak belajar. Lalu kemudian yang dikatakan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Bukan berarti Anda punya muka, monyet juga punya muka, berarti Anda sama seperti monyet. Paham ya? Allah memiliki wajah, manusia juga memiliki wajah, tapi Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah maha mendengar, manusia mendengar. Allah maha melihat, manusia melihat. Jadi Anda tidak bisa mensifati pencipta langit dan bumi itu dengan sifat manusia seperti Yesus yang Anda tuhankan itu. Nah, kemudian ketika di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian bahwasanya roh itu adalah ciptaan, maka yang Anda tuhankan selama ini itu adalah ciptaan Tuhan. Kolose 12 nomor 1, Tuhan menciptakan roh yang berdiam kemudian di dalam diri manusia. Sedangkan kalau Anda melihat Yohanes 4 nomor 24, Anda tertulis jelas di situ. Pneuma hotheos, apa artinya? Hantu itu adalah dewa. Pneuma itu artinya hantu atau makhluk halus atau roh. Roh itu adalah dewa. Nah, orang-orang Kristen sebelum mereka kemudian menjadi Kristen, mereka memang penyembah roh. Mereka itu penyembah roh-roh. Hercules, Zeus, Horus, itu semuanya roh. Sehingga ketika kemudian Anda mengatakan Tuhan Anda itu adalah roh, Tuhan Anda itu kemudian adalah makhluk, maka itu sudah bertentangan dengan ajaran Bani Israel. Bani Israel, Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22, pencipta langit dan bumi maha tinggi, tidak serupa, tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan makhluk. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 104 nomor 30 jelas dikatakan sana, Tesalak rukaka yebareun utekades penei adama. Artinya apa? Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbaharui muka bumi. Jadi kitabnya orang Yahudi mengatakan roh itu ciptaan. Dan juga di dalam kitabmu, di dalam tulisan Paulus, Kolose Filipi, di Kolose 1 nomor 16 diterangkan begini. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi roh yang tidak kelihatan itu diciptakan oleh Tuhan. Kolose 1 nomor 16. Itu jelas itu. Jadi kau mencipta apa? Saudara-saudara Kristen itu menyembah ciptaan Tuhan berupa roh. Roh itu adalah makhluk halus. Jadi kalau kita berbicara konsep ketuhanan, umat Islam menyembah kemudian Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 5 nomor 16, subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Kristen Tuhannya adalah terkutuk, jadi daging. Jadi daging berarti dia punya darah, punya kotoran, punya punya kotoran hidung, kotoran mata, kotoran perut, anus, dan seterusnya. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Sehingga ketika saudara menyembah makhluk, maka gugurlah ketuhanan saudara. Gugurlah ketuhanan yang Anda sembah. Makanya Al-Quran saya mengatakan wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang Kristen sembah itu adalah setan yang terkutuk. Galatia 3 nomor 13, yang digantung di atas pohon itu adalah makhluk terkutuk, dan itulah yang Anda sembah. Makanya di Kristen kalau Anda mengatakan bahwa Anda penyembah yang esa, Anda bohong. Di dalam kitab saudara 1 Timotius 2 nomor 5, karena dewa itu esa, maka esa pula Yesus yang menjadi perantara antara dewa dan manusia, yaitu manusia Kristus. Berarti ada dua yang esa. Bapa esa, Yesus juga esa. Ini bahaya ini. Yesus esa, Bapa juga esa. Ada dua yang esa. Tuhan Anda terjeduk dua. Demikian. Baik. Silakan Bang. Oke, besarkan saya. Oke. Ya itu sudah itu, Bang. Ditanggapi. Saya buka surat Al-Kalam ayat 42 Bang, izin Bang, ditanggapi dulu Bang. Bang ditanggapi. Iya, saya dulu. tanggapi nanti sebentar. Oh iya, silakan. Pada hari ketika betis disingkapkan,
Dan mereka diseru untuk berseru, namun mereka tidak mampu. Maka itu dikatakan, ya, Sahih Bukhari 4538. Ini penekanannya. Allah bersabda, Rabb kita menampakkan betisnya, maka sujudlah setiap mukmin dan mukminah. Sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang ketika dunia itu sujud. Jadi ketika Allahmu menampakkan betis, mereka sujud. Maka itu dijelaskan Sahih Bukhari 6683. Allah dilihat dengan mata telanjang. Kau jangan menipu Juma. Ya. Tetapi kalau berbicara kekristenan, dikatakan di Keluaran 3, ya, ayat 16 dikatakan di sini. Saya baca, ya. Ini firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah kepada Musa, aku adalah aku, asar aku sudah ada dan aku akan datang. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada bangsa Israel, Tuhan Allah nama yang Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi jelas Allah yang benar di penjelaman adalah Allah Abraham dan Allah Yakub dan Allah Yakub. Dan itu dikatakan oleh Yesus kembali di Matius 25, dikatakan di sini, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Matius 22 ayat 26 dikatakan di sini, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, dijelaskan, diucapkan oleh Yesus. Maka Yesus berkata, Yohanes 5 ayat 46. Saya buka. Nih ya, Yohanes 5 ayat 46 dikatakan di sini. Oke. Dikatakan Yohanes 5 ayat 46. Nih. Perhatikan. Sebab itu jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku. Sebab ia menulis tentang aku. Kenapa Yesus ngomong seperti itu? Karena dia sang firman yang menampakkan di prainkarnasi kepada Musa. Waktu dia berteofani, dia menampakkan diri kepada Musa. Itu ayatnya di Keluaran 3 ayat 4. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri berseru kepada Musa. Ya, malaikat Tuhan itu berbicara kepada sang Yod-Heh-Vav-Heh itu, sang firman itu yang menampakkan diri kepada Musa. Malak Elohim. Dikatakan lagi di Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang malam. Itu sang firman. Keluaran 12 ayat 78. Musa berhadapan muka berbicara dengan dia terus terang. Artinya apa? Musa menulis tentang dia cuma. Maka itu Kejadian 18 ayat 1. Allah menampakkan diri kepada Abraham, yaitu sang firman-Nya menjadi manusia. Jadi Allah Yahudi dan Allah yang Kristen sama-sama berteofani, menampakkan diri. Tetapi di perjanjian baru Allah berinkarnen menjadi manusia yang permanen, imanen, yaitu Yesus Kristus. Jadi jelas Allah Kristen itu Allah yang transenden, yaitu Sang Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan Allah yang imanen, yaitu Yesus Kristus. Maka bilang Kolose 1:15, akulah gambar Allah. Maka dikatakan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Dikatakan Yohanes 14, dikatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jika engkau melihat Bapa, engkau melihat Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah gambar yang terlihat, Tuhan yang terlihat, dan Bapa adalah gambar yang tidak terlihat. Kamu pahami cuma sama kami, Allah yang roh, bukan Allah yang apa dikatakan zat, yang punya tubuh, betis dan tangan Allah kanan semua. Kau jelaskan itu. Jangan kau kemana-mana menjelaskan cuma, ya, kau jelaskan itu. Jadi kita tahu dan paham apa itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yang namanya 3 hipotesis, 3 realita konkret, tetapi mereka tidak bisa dipisahkan. Satu hakikat. Sama juga seperti tubuhmu cuma manusia, ada tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi kemanusiaannya tidak bisa dipisahkan. Di dalam manusia ada tubuh dan jiwa dan roh. Kalau salah satu dipisahkan, engkau bukan manusia cuma. Paham ya? Jadi begitulah analogi untuk mengalah. Silakan. Siap, berarti. Iya. Thank you.
Nah, Jadi Bang Zuma ditanggapi tadi yang dipertanyakan, terus Bang Zuma bertanya lagi mungkin kayak gitu ya Bang Zuma. Silakan. Oke. Nah, ini orang tak ada ilmunya ini. Yauma yuksafu an saqa wa yud'auna ila sujud wala yastati'un. Ini bukan betis Tuhan ini yang disingkapkan di sini, tapi betis manusia yang ada kemudian di padang mahsyar. Ini bercerita tentang padang mahsyar, ini bercerita tentang hari kiamat. Jadi yang diceritakan di sini adalah bagaimana kemudian adanya ketakutan hebat. Seperti misalnya kalau ada orang ketakutan, lalu kemudian menyingkap kainnya, memperlihatkan betisnya, artinya ambil kuda-kuda langkah 1000. Ini yang dimaksud ayat ini. Itu yang perlu dipahami. Tapi Anda tidak akan pernah sampai ke sana karena ini Al-Quran, sementara Anda hanya umat terjemah. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, Tuhan Anda katakan adalah Tuhannya Yahudi, itu mimpi. Tuhan Anda roh. Tuhannya Yahudi bukan roh, Tuhannya Yahudi pencipta roh. Bahkan Kolose 1:16 menerangkan itu, segala sesuatu yang tidak kelihatan adalah ciptaan. Roh itu ciptaan, Yesus itu ciptaan. Tuhan Anda adalah roh. Yang datang kepada Musa itu bukan Yesus. Lalu kemudian Anda membawa data, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku. Lah, Musa mengatakan Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Musa mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Musa mengatakan tak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Yesus pun mengatakan Yohanes 5:37, Bapa tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Lalu Yesus yang didengar dan dilihat bahkan dibunuh itu siapa? Jadi jangan Anda ngadi-ngadi membawa data. Tuhannya Kristen itu bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi pun bukan Tuhannya Kristen. Yang dimaksud Tuhannya Yahudi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada Nabi Muhammad, wahai nabiku, sebelum aku mengutusmu, aku telah mengutus nabiku lebih dulu bernama Musa. Aku berfirman kepadanya, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Tuh jelas. Tuhannya umat Islam berfirman kepada Tuhannya Bani Israel. Lalu Tuhan kami pun jelas dikatakan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Allah adalah sembahan Bani Ishak, Bani Ibrahim, Ishak, Yakub dan seterusnya. Wa sabiha Ibrahim banihi wa Yakub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya agar menyembah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nanti tolong Anda jawab saya, di mana di kitabnya Yahudi mengajarkan menyembah anak-anaknya Maria? Di mana di kitabnya Yahudi diperintahkan menyembah roh, hantu, makhluk halus? Di mana itu tertulis? Tolong Anda tunjukkan. Ya, karena Tuhan kami umat Islam dan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, Bani Yakub itu adalah Tuhan yang sama. Anda boleh lihat di dalam Kejadian 17 nomor 7. Perjanjian kekal Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub menjadi Tuhan, menjadi sembahan Bani Ishak, Bani Ismail secara turun-temurun. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan dalam pemikiran saudara, Tuhan kami kemudian punya betis, Tuhan kami punya tangan kanan, Yesus punya tangan kanan, dia juga punya betis, tak ada yang salah kalau Anda menggunakan konsep itu. Oke? Berarti Anda ingin menyamakan Tuhannya umat Islam dengan Tuhan Anda, karena Yesus punya betis, Cak Ayu, Yesus punya tangan, Cak Ayu. Anda menginginkan Tuhan kami juga sama dengan Tuhan Anda. Kalau Anda membantah wujud daripada Tuhan kami, kenapa betisnya Yesus Anda tuhankan? Kenapa tangannya Yesus Anda tuhankan? Tapi yang permasalahannya di sini bukan di situ. Permasalahannya di sini adalah Kristen itu penyembah roh. Yohanes 4 nomor 24. Sembahan Kristen itu adalah roh. Tolong tunjukkan di mana dikatakan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Tuhan mereka yang mereka sebut Elohim itu adalah roh, hantu. Ada enggak di dalam kitabnya Yahudi bahwa sembahan mereka itu adalah hantu? Adalah pneuma, roh.
Kalau ada tolong tunjukkan di mana tertulis itu. Saya pingin baca di mana dikatakan bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu roh. Setahu saya yang menyembah roh itu adalah agama pagan. Demikian. Baik, silakan Bang Fakir. Dijawab ya. Mute-nya dibuka, Pak. Mute-nya dibuka. Nanti pas mulai ngomong datanya bro. Ya, kalau Allah itu roh. Dikatakan Kejadian 1 ayat 2. Saya buka banyak data. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita, menutupi samudera, dan roh Allah melayang-layang di atas bumi. Roh. Kejadian 41 ayat 38. Nih, Kejadian 1 ayat 4 ayat 38. Kejadian 41. Banyak cuma saya pakai data cuma. Perhatikan. Ya. Kejadian 41 ayat 38 dikatakan di sini. Ya. Perhatikan, Juma. Nih. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawai, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Keluaran 31. Saya pakai data Juma. Ini yang kau minta. Keluaran 31 ayat 3 dikatakan. Banyak lagi Juma. Nih. Dan telah, perhatikan, kupenuhi dengan roh Allah, dengan kalian dan pengertian dan pengetahuan segala macam pekerjaan. Jadi jelas di dalam perjanjian lama Allah itu roh, dan ditekankan di Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh. Gitu Juma. Ya, ada ayatnya Juma. Tapi ketika kamu bilang bahwa itu roh, itu manusia, kamu baca ini Juma. Ini sekali lagi saya mulai. 4538. Rohmu ini manusia kah Juma? Rohmu ketika menampakkan betisnya, ini rohmu Juma, bukan manusia yang menampakkan betis. Gimana sih? Pemikiranmu Juma, perbaiki Juma, jangan kamu gak jujur Juma. Maka itu dikatakan di sini ya, di Sahih Muslim 3406 dikatakan ya. Nih, tangan Allah kanan semua. Ya, perhatikan Juma. Nih, Sahih Muslim 3406 dikatakan ya. Wassalam bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di salah di atas mimbar panggung yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Awazalla, ya, sedangkan kedua tangan Allah, ya Juma, kedua tangan Allah Juma, yaitu orang yang berlaku adil dan hukum adil dalam keluarga dan dalam melaksanakan tugas. Kedua tangan Allah Juma, kanan semua. Jadi jelas Alkitab sudah menjelaskan bahwa Allah itu roh. Jadi tentang ketuhanan Yesus sudah dibilang dari tadi Juma. Ya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu Yesus ngomong Juma. Yohanes 8 ayat 54. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kenapa dia bisa berkata seperti itu kalau dia bukan sang firman sejak dahulu kala? Kami Juma, dia sudah ada Juma. Maka itu banyak nubuatan-nubuatan tentang Yesus Kristus. Ya, Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, dan aku memberikan manusia sebagai gantimu. Itu perkataan Allah. Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Karena berharga manusia di mata Tuhan, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberikan manusia sebagai gantimu. Ada nubuatannya Juma. Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Maka itu dikatakan di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan denganmu. Keturunan perempuan inilah yang akan meremukkan kepada iblis. Maka itu lahirlah manusia akan meremukkan iblis. Siapa? Yesus Kristus. Di Lukas 2 ayat 11. Telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Itu juga. Maka itu dikatakan Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Ada dikatakan juru selamat Juma. Yesaya 43:3. Maka itu Yesus adalah juru selamat dunia.
dikatakan ditekankan di Matius, akan lahir anak menjadi juru selamat dunia. Jadi Juma harus paham tentang itu. Ya, makanya dikatakan Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan hendaklah menamakan dia Yesus, dan dia akan menjadi besar dan raja atas keturunanmu. Kerajaannya tidak berkesudahan. Yesus Juma. Udah saya jawab. Sekarang kamu jawab bahwa Allahmu itu punya betis. Oke lah, gak usah lagi ke situ lagi. Allahmu tangan kanan semua Juma. Ya. Oke. Baik. Silakan nanti kita bahas lagi berikutnya. Silakan Juma. Biar lebih edukasi kawan-kawan di bawah ya. Mungkin Bang Zuma menjawab terus bertanya, terus begitu pula sebaliknya Bang Safir menjawab, kalau sudah ditanya menjawab baru bertanya lagi. Nggak usah pakai timer lah, dewasa aja lah diskusi. Saya rasa nggak ada penghujat. Pakai timer aja, nggak apa-apa biar enak. Ya, dikurangi aja 3 menit aja Noraya. Oke. Tidak terlalu lama. Pakai timer aja biar lebih enak gitu loh. Tahu ya, kan? 3 menit aja. Ya, udah. Silakan Kanda. Iya, baik. Nah, ini kalau penyembah makhluk ini, kalau berbicara mengenai tangan Allah yang dibayangkan adalah tangan makhluk. Kan penyembah makhluk. Seperti tangannya Yesus, kan ketika masih bayi masih imut-imut. Sedangkan hadis riwayat Muslim, ketika kemudian berbicara kedua tangan Allah itu, yaitu tangan kanan, itu tidak seperti apa yang digambarkan oleh ahli bid'ah mujassimah yang mengira bahwa Allah itu makhluk. Memang Allah itu wujud. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Artinya ada. Tapi kalaupun kemudian saudara Kristen ini memaksakan kemudian bahwasanya Tuhan itu harus ada tangan, harus ada betis, lalu Yesus tangan, betis, harusnya Anda berdamai dengan itu. Tetapi permasalahannya sekali lagi, yang saya minta di mana kitabnya Yahudi menjelaskan Allah itu adalah roh. Yang kau tunjukkan Kejadian 1 nomor 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh dewa melayang-layang, roteos melayang-layang di atas permukaan air. Loh, roh dewa, roh Tuhan. Kalau berbicara mengenai roh Tuhan, baca Kejadian 6 nomor 3. Roh Tuhan tidak selama-lamanya berada dalam diri manusia. Roh Tuhan berarti dalam diri kita ini adalah roh Tuhan. Berarti kita Tuhan gitu. Roh Tuhan itu sama seperti hamba Tuhan, rumah Tuhan, bait Tuhan, ciptaan Tuhan, malaikat Tuhan. Bukan berarti malaikat itu Tuhan, bait Tuhan bukan berarti bait itu Tuhan. Inilah kalian. Kemudian Anda membawa Kejadian 41 lagi. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Loh, mana roh itu adalah Allah? Mana tertulis Allah itu adalah roh di mana? Elizabeth penuh dengan roh, Yohanes penuh dengan roh, Zakaria penuh dengan roh. Berarti semua dia itu Tuhan gitu. Yang saya tanya, di mana kitabnya Yahudi menjelaskan bahwa orang Yahudi itu Tuhannya roh? Tertulis di mana itu? Tertulis di mana itu? Sedangkan Kristen memang betul Tuhannya adalah roh. Wahyu 5 nomor 7. Binatang bertanduk 7, bermata 7. Itulah Tuhanmu. Jadi Tuhannya Kristen itu menurut penggambaran penulis Wahyu, dia melihat bahwa sosok yang ditemui di situ adalah binatang bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roteos. Jadi Kristen itu menyembah makhluk, makhluk halus yang kau sembah, bukan seperti Yahudi. Yahudi itu tidak. Waktunya habis Bang Zuma, waktunya habis. Loh kok habis? Ya, 3 menit, 5 menit. 3 turun supaya cepat. Nanti habis ini bisa TikTokan, biar bisa TikTokan. Ada pertanyaan Bang Zuma, silakan. Yang tadi saja ya pertanyaannya. Iya, oke. Silakan, ya, silakan jawab pertanyaan saya. Perhatikan. Di mana di Bibelnya Yahudi, bukan Bibel Kristen ya, di mana tertulis di kitabnya Yahudi bahwa Elohim itu roh. Jangan kau balik. Roh Elohim. Perhatikan ya. Baca di coba. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk kosong. Lihat. Dan ruah. Apa? Nih, perhatikan. Ruah apa?
ruah Elohim. Ruah Elohim, roh Tuhan. Ruah Elohim, roh Tuhan, roh Allah di dalam bahasa Arab. Elohim dalam bahasa Ibrani. Elohim ruah Allah, siapa? ruah Allah, ruah Allah. Udah, ruah itu roh Juma. Yang saya tanya, pertanyaan saya dong. Ya udah, saya jawab. Mana pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Juma? Pertanyaan saya apa? Tunjukkan di perjanjian lama orang Yahudi Allah itu roh. Ya, mana tertulis? Ya Allah udah ini roh. Itu roh Allah. Dan itu roh Allah. Ruah. Yang saya tanya, roh adalah Allah. Allah adalah roh. Kamu Juma, gak mungkin harus tertulis begitu Juma. Kamu harus paham kalau dikatakan roh, ya udah itu berbicara roh Allah. Kamu jangan framing. Loh, jadi kalau dikatakan bait Allah, berarti bait itu adalah Allah. Allah itu adalah bait. Allah itu di rumah. Gitu. Bait Allah, ya artinya mana kita berdoa. Artinya apa kalau bait Allah? Artinya apa kalau bait Allah? Potong-potong. Ya bait Allah itu luas maknanya Juma. Ketika saya berdoa, perhatikan, ketika saya berdoa, saya mengundang bait Allah di dalam hidup saya. Karena roh itu adalah bait Allah. Di mana roh berada, di situ aku berada. Itulah bait Allah. Paham tidak Juma? Saya minta dalil roh itu. Oh ini. Saya minta dalil. Ya ini dia. Ketika ayat Alkitab 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Saya minta dalil Tuhannya orang Yahudi roh itu di mana tertulis? Kan sudah saya jelaskan Juma. Kenapa berbeli lagi Juma? Dalil, saya minta dalil. Bukan roh Elohim. Saya sudah tunjukkan tadi. Gimana sih kamu? Itu bukan, itu adalah roh Allah. Yang saya tanya, Allah itu adalah roh. Mana? Roh Allah, ciptaan Allah, malaikat Allah. Inilah akal si Juma. Ketika dari bilang roh Allah, ya berarti roh itu Allah. Loh, gimana caranya? Jadi saya tanya kamu, ini roh siapa ini? Ini roh siapa ini? Saya tanya kamu, ini roh siapa? Roh Allah. Artinya ya roh ciptaan Allah. Berarti Allah itu yang roh. Saya minta di mana dalilnya Allah itu roh? Yohanes 4 ayat 24 di perjanjian baru itu menjelaskan. Itu Tuhanmu Bang. Yang saya minta Tuhannya Yahudi. Kami tidak bisa dipisahkan dari Kejadian sampai Wahyu. Kamunya yang saya minta perjanjian lama punya orang Yahudi. Di mana kitabnya Yahudi perjanjian lama punya saya. Itu adalah Allah di mana? Adalah jadi debat kusir jadinya ini. Ya saya minta dalil dong. Saya minta dalil. Anda mencoba untuk melakukan penipuan dengan mengatakan Tuhan Yahudi itu adalah roh. Mana dalilnya? Anda yang menipu. Ketika rohmu menunjukkan betis, Anda bilang itu betis Allah. Mana dalilnya? Mas Safir izin Bang Zuma, kalau tidak bisa menjawab mualaf lawan itu Pak Sayonara. Ngapain? Sudah dijelaskan Allah itu roh. Mana dalilnya? Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah. Ya udah, kalau roh yang Allah saya tanya dia roh. Allah itu adalah roh. Sebagaimana dengar. Di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan makhluk. Roh itu makhluk. Berarti Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan roh. Oke? Nih sekarang kalau jawab Juma, Sahih Muslim 5075, Allah membentuk dalam bentuknya, membentuk Adam. Gimana itu? Allah membentuk Adam, Allah menciptakan Adam. Allah membentuk Adam dalam bentuk. Allah membentuk Adam dalam bentuknya, dalam bentuk Adam. Kenapa rupanya? Itunya itu huruf besar Juma. Dalam bentuknya, dalam bentuk yang dirancang oleh Allah. Wa iskara rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Rupa Allah mirip dalam bentuknya. Itu meniru mengambil Alkitab. Maka itu dikatakan Allah segambar dengan Allah. Gimana sih Juma? Udahlah, saya kira debat kusir ini. Dalil. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu adalah roh? Ayo sudah saya jelaskan.
Tidak ada kamu menjawab. Tidak ada kamu menjawab. Sudah banyak Allah tidak itu roh. Allah itu melayang-layang. Roh itu melayang-layang. Iya, roh yang melayang-layang. Keluaran 3 saudara, itu roh apa? Saudara. Roh siapa itu? Sekarang saya tanya. Saudara. Ketika di situ roh Elohim itu roh siapa? Di situ orang Yahudi bukan bukan memaknai. Saya tanya kamu, ketika di situ Allah itu roh siapa itu? Saya tanya kamu. Roh Allah. Ya udah, berarti Allah itu roh. Kau balik-balik. Oh begitu. Kalau bumi ini bumi siapa? Bumi ini Allah. Bumi siapa? Bumi Allah. Berarti Allah itu bumi gitu. Kamu itu belajar di mana? Yang dimaksud roh di situ, asal kamu ngerti, itu ruah. Ruah itu artinya boleh angin. Kalau orang Yahudi memaknainya udara, oksigen, angin. Angin Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Itu baru betul. Karena ini proses penciptaan. Tuhan tidak sedang menjelaskan eksistensi dirinya sebagai Tuhan. Enggak. Kejadian itu proses penciptaan alam semesta. Berarti ruah Elohim artinya angin. Angin Tuhan, udara Tuhan, oksigen Tuhan yang Tuhan ciptakan melayang di atas permukaan air. Ya, Juma. Lihat. Saya kira Juma kita dapat kusir jadinya. Tunggu. Kita nanti ketemu lagi, kita pakai tema lain. Coba Anda buka ayat 27 nomor 3. Menjelaskan ada roh Allah. Anda salah. Coba Anda buka ayat 27. Saudara, apa lagi? Saudara, coba Anda buka ayat 27 nomor 3. Buka. Kenapa Ayub? Buka dulu supaya saya ajarin Anda apa itu roh Elohim. Gak usah kamu ajarin. Saya ajarin, buka. Ya kamu buka aja situ. Kalau mau cerdas buka Ayub 27 nomor 3. Silakan. Ya kamu buka aja situ kalau buka. Kamu mau tadi jelaskan. Anda berani ruh Elohim. Biar Anda tahu ruh Elohim itu apa. Buka. Ya, Ayub 27 nomor 3. Kuajarin Anda apa itu ruh Elohim. Saya kira cuma nanti kita lagi diskusi. Saya kira sudah beberapa kali bolak-balik kita. Pendeta ya, izin ya, itu sudah terjawab tadi ya pertanyaan dari Bang Juma ya. Nanti kita lagi ketemu lagi dengan tema yang lain. Thank you ya semua. Salam semua. Assalamualaikum. Ya. Oleh Adinda Alfi. Alfi monitor, bantu ditunjukkan Alfi. Alfi. Ya, buka dulu Dinda Ayub 27 nomor 3 biar gurumu ini biar abangmu ini tunjukkan kepada muridnya si siapa tadi itu si Titan. Ayub 27 nomor 3. Coba teman-teman ini yang berapologet utamanya anak-anak saya Islam, lihat Ayub 27 nomor 3 untuk mengkanter ajaran pagan yang menganggap angin itu adalah Tuhan di dalam Kejadian 1 nomor 2. Silakan dibuka Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Ayub pasal 27 butir 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Theos masih di dalam hidungku. Bahasa Ibrani-nya roh Theos apa Dinda? Ruah Elohim. Ruah Elohim. Ruah Elohim itu berada di mana di situ? Di dalam apa? Di lubang hidung. Yang ada di lubang hidung apa? Tuhan atau oksigen atau udara? Udara, oksigen. Udara itu, udara dari Tuhan. Berarti Kejadian 1 nomor 2 apa? Udara atau Tuhan? Udara dong. Itu kalau kita di situ kan original tesnya Tehum Perua Elohim. Teman-teman yang ada di bawah tepuk tangan ya, takbir. Kebenaran tidak akan pernah dipatahkan oleh kesesatan. Ada yang mau mualaf? Silakan. Olan itu Kanda. Tadi Olan bilang kalau ada pendetanya tidak bisa jawab pertanyaan mualaf dia. Ini. Apa Dinda Kejadian 1 nomor 2? Oke, baik. Kalau kita merujuk kepada Safiria, ini dokumen orang Yahudi ya teman-teman ya. Pada Genesis pasal pertama ayat yang kedua, di sini dikatakan and wind from God, dan angin dari Tuhan sweeping over the water, menyapu di atas air. Ini wind. Ini wind, ini angin, ini udara. Berarti ruah Elohim artinya apa? Udara Allah. Udara ciptaan Allah. Iya,
Iya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu adalah ciptaan Allah. Bait Allah, Ruwa Elohim, Bait Elohim, berarti malak Elohim itu semua adalah makhluk yang disandarkan milik kepunyaan Allah. Kalau membantah silakan buka Ayub 27 nomor 3. Maka yang masuk keluar di dalam lubang hidungnya Ayub Tuhan yang Kristen. Parah. Yang keluar di lubang hidungnya Ayub, 1 udara, oksigen, 2 ingus. Yang mana yang Tuhannya? Jawab. Ya kalau sesuai dengan pendapat dia Tuhannya ingus. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kita ambil kesimpulan ya teman-teman. Jadi pendetanya Olan tadi tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bang Zuma. Kita menunggu Olan untuk gentleman ya, untuk gentlewoman untuk naik di atas komal dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi gimana ini? Gimana ini? Ada orang yang bertuhankan ingus, gimana dong? Bang Juma. Iya. Sepanjang diskusi tadi itu Bang Billy dia lagi di kereta mendengarkan ini. Pendapat Bang Billy apa? Baru kali ini aku mendapatkan pendeta paling goblok yang pernah ada. Aduh, rugi. Yang saya pikirkan Olan rugi lagi 10 juta minimal. Aduh, bagaimana dong teman-teman sekalian? Enggak, itu kalau keras suaranya berarti kencang bayarannya. Padahal menurut intel saya, mereka ini pendeta-pendeta ini tadinya rapat. Siapa di antara mereka yang tadi itu yang mau kemudian dan sanggup menghadapi Bang Zuma? Ternyata kalau nggak salah tadi itu yang mengaku si Titan. Mungkin saja tadi itu Titan. Alamak, kasihan. Tuhan Allah dikatakan punya tangan, Yesus punya tangan. Allah dikatakan punya betis, Yesus punya betis. Kena semua kena. Jadi tidak ada kesalahan dari aspek ketuhanan dia dilihat dari sudut pandang Islam dengan tuduhan angan-angannya dia terhadap sembahan kita, tak ada yang salah, tak ada yang keliru. Dia nggak bisa menyalahkan Tuhannya umat Islam. Meskipun pada prinsipnya bukan seperti itu maknanya. Lalu kemudian Yesus punya betis, Yesus punya tangan, tapi ternyata Tuhannya adalah roh. Di mana kitabnya Yahudi dituliskan bahwa Tuhannya umat Yahudi itu adalah roh. Ternyata dia menunjukkan Kejadian 1 nomor 2. Ternyata yang dimaksud di situ angin, udara. Pembenarannya adalah Ayub 27 nomor 3. Tidaklah mungkin Tuhannya dia itu adalah oksigen yang keluar masuk, dan tidaklah mungkin kemudian Tuhannya mereka itu adalah ingus. Tidak mungkin. Berarti betullah penyembahan terhadap roh-roh itu tidak disifati kemudian oleh sifat pencipta langit dan bumi. Karena pencipta langit dan bumi diterangkan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi di Mazmur 104 nomor 30, di situ dikatakan tesalak rukaka ibareun utekades penei adamah. Itu jelas. Apa artinya? Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbaharui muka bumi. Masya Allah. Sama seperti dalam Al-Quran juga. Bagaimana Nabi Isa kemudian dikirim roh, bagaimana Nabi Adam juga dikirim roh, diberikan roh Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Melayang uang 10 juta. Adalah lebih baik kalau Olan kemudian transfernya ke saya untuk menambah kemudian duit saya beli gereja, kan gitu. Assalamualaikum Paman. Assalamualaikum Paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dinda, silakan. Oke. Teman-teman. Ya dikit ya. Teman. Ya saya jelasin masalah betis sama tangan-tangan itu semuanya ya. Yang ini dulu Bang Daman. Yang ini dulu Bang. Apa? Yang ini dulu Bang, Yang mana? Ini Alfi tunjukkan ya, Alfi open cam. Ini materi berat. Hati-hati. Teman-teman, ini pengetahuan ya. Oh iya, jadi. Ini pengetahuan ya. Yang dibawakan ini Bang Daman, udah pernah kita bahas kan. Allah ya
menciptakan Adam dalam bentuknya. Nah, kalau terjemahan Google kan nya di sini kan di N besar kan nih. N besar. Sementara di ensiklopedia hadis tuh dalam bentuknya nya itu N kecil tuh, nggak di strip dia. Jadi langsung tercimpulkan dalam bentuknya Adam. Coba jelaskan dulu. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Ya, saya Banpol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dalam bentuknya itu kan ada katanya ya, katanya kan nya itu kalau dalam bahasa Arab dinamakan dengan damir. Arti damir kata ganti orang ketiga. Di situ hu itu namanya mufrad, muzakkar, ghaib. Dia itu harus tunggal, dia itu harus muzakkar ataupun lelaki, dan itu harus gaib. Arti gaib artinya orang ketiga. Di situ cuma Adam yang orang ketiganya. Makanya tersebut kembali kepada Adam. Oke. Itu secara nahwinya. Nah, pelan-pelan deh, ada yang Banpol di bawah pelan-pelan, jangan ya, ya saya Banpol. Nah, sorry. Saya Banpol. Nah, jadi kan kalau dalam bahasa Indonesia nya tersebut bedanya. Kalau dalam bahasa Inggris ada she, ada he. Jadi she dan he tersebut di mekanismekan bagaimana pengembalian damir orang ketiga he dan she itu. Her ada his gitu kan. Kalau bahasa Arab juga ada yang namanya damir mufrad mudzakkar ghaib, ada namanya damir mufrad muannas ghaibah, itu ada juga. Nah, makanya daripada hadis tersebut, nya tersebut bukan kembali kepada Allah, kembalinya kepada Adam. Karena apa? Karena ada ataf, dinamakan dengan ataf, kata sambung yang sifatnya memberitahukan kepada yang di belakang, dinamakan dengan ataf bayan. Arti ataf bayan apa? Kalimat penyambung untuk menceritakan kalimat sebelumnya. Mana kata-kata tuluhu bermula panjangnya menunjukkan apa? Kalimat di belakang menjelaskan Adam, kalimat ke depan menjelaskan tinggi Adam, menunjukkan apa? Kalimat terakhir menjelaskan kalimat yang di belakang. Itu satu. Yang kedua, ketika dikatakan tentang tangan Allah keduanya kanan, tangan Allah keduanya kanan, sekarang gini, kalimat tidak boleh sama seperti Bible. Kenapa tidak boleh sama seperti Bible? Yang mantap ya, misalnya yang tidak setuju dengan akal mereka, oh itu perumpamaan paman, itu perumpamaan paman. Oh tidak bisa, tidak semua bisa dijadikan perumpamaan. Di dalam bahasa Indonesia, jika para pendeta tadi ataupun siapa yang dikatakan di STT itu, dia pernah belajar bahasa Indonesia, dia sudah pasti tahu perumpamaan itu wajib adanya indikasi untuk menegah kalimat makna hakikat. Contoh, kalau saya ngomong aku melihat matahari, maka itu maknanya hakikat karena tidak ada kata-kata penegah. Tapi kalau aku ngomong aku melihat matahari, wah lipstiknya merah, senyumannya indah, kata-kata lipstiknya merah, senyumannya indah itu untuk menandakan bahwa matahari di belakang bukanlah makna yang sebenarnya. Al-Quran memberikan satu dalil, yang dalil itu menjadi dalil pengekang penuh terhadap penyerupaan Allah dengan makhluk. Apa kata Allah? Laisa kami syai'un, aku tidak serupa dengan apapun. Tiba-tiba Allah menyebutkan tangan. Nah, tiba-tiba Allah menyebutkan tangan, tiba-tiba Allah menyebutkan betis, tiba-tiba Allah menyebutkan arash. Menunjukkan apa? Wa kullu nasin aw hamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Di dalam kitab tauhid mengatakan wa kullu nasin, apabila ada nas, apa nas? Adanya sunnah, adanya Al-Quran. Auhama, membawa pemikiranmu, tashbiha, penyerupaan Allah, awilhu, takwil orehmu dengan sastrawi, dengan kinayah, sindiran, dengan istiarah, peminjaman lafal, dengan tashbihat, penyerupaan, ataupun dengan yang dinamakan satu lagi mursalah, dengan adanya alakah ataupun pengkaidan. Udah. Untuk menunjukkan apa? Kalimat di belakang yang tadi, kalimat mengatakan Allah bertangan, tapi Allah bilang dia tidak serupa dengan apapun. Menunjukkan tangan itu bukan makna tangan secara hakikat, karena ada kalimat menegah bahwa hal tersebut makna hakikat. Oke. Implementasi ataupun kelogikaannya itu gimana? Implementasi dan kelogikaannya itu seperti ini. Di kepala kita, apa yang diyakini oleh kepala kita? Kambing tidak bisa main bola. Setuju? Setuju, Paman. Paman, apakah tunggu, saya ngomong Bapak juga. Paman, mau tanya dong. Ya. Paman, apakah kambing bisa main bola, Paman? Tidak bisa, Paman. Tidak bisa, Paman. Oke, kambing tidak bisa main bola, Paman. Berarti di kepala kita sudah punya chipset ataupun cakupan kambing tidak bisa main bola. Tiba-tiba
paman, saya ngomong paman, aku tadi males banget main bola sama kambing. Menurut paman itu kambing yang sebenarnya ataupun orang yang diumpamakan seperti kambing. Misalnya Pak Bom nggak mandi gitu. Perumpamaan, paman. Perumpamaan. Nah, lawan main bolanya itu sama sekali tidak bisa nendang. Nah, kayak kambing gitu. Dia bau, dia nggak mandi kayak Pak Bom. Bau. Nah, Selamat malam. Diam. Sabar bang, sabar. Jadi, nah, karena ada kalimat penegah tadi kalimat penegah bermain bola. Kata-kata bermain bola di mana chipset kita kambing tidak bisa main bola. Oke, tiba-tiba dikatakan aku tadi bermain bola dengan kambing, menunjukkan kambing tersebut bukan makna yang hakikat, maka itu dikembalikan kepada perumpamaan karena chipset kita meyakini kambing itu tidak bisa main bola. Sama juga Allah mengatakan aku tidak serupa dengan apapun. Chipset otak kita sudah terkekang dengan Allah itu tidak serupa dengan apapun. Allah mengatakan yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas di atas tangan-tangan makhluknya. Maka yang logik, bukan pendeta yang abal-abal habis uang 10 juta tidak bisa berpikir bahwa itu bukan tangan dalam makna yang sebenarnya. Oke, seperti kata-kata tadi, kambing tidak bisa main bola, tiba-tiba disematkan kepada kambing yang bermain bola. Berarti ini kambing bukan kambing yang sebenarnya. Oke, last ini ya. Oke, sekarang yang terakhir kepada kedua tangan Allah. Untuk perumpamaan ada yang namanya isti'ar, peminjaman satu lafal. Bagaimana peminjaman satu lafal? Ketika aku pakai satu lafal, aku tadi bermain bola bersama kambing. Untuk menunjukkan apa? Kambing tersebut dipinjamkan lafalnya untuk orang yang badannya bau, misalnya Pak Bom. Nah, terus ada yang dipinjamkan dua kata, dinamakan isti'arah murakab. Isti'arah murakab, benar. Artinya apa? Banyak lafal-lafal yang dipinjam. Contoh, kata-kata mulut sampah bukan berarti mulut dibuat daripada sampah. Udah, kata-kata mulut sampah bukan berarti orang itu ngunyah sampah. Akan tapi apa? Kata mulut mewakili kata omongan. Kata sampah mewakili daripada kata ketidakbergunaan. Sama seperti penegahnya Allah dikatakan kedua tangan Allah, kedua-duanya kanan. Kedua tangan. Kata-kata kedua mewakili daripada perumpamaan langit dan bumi. Tangan adalah kekuasaan Allah di antara langit dan bumi. Kanan mewakili ke arah kebaikan. Menunjukkan apa? Allah kepada langit dan bumi dan apa yang ada di langit dan bumi Allah ciptakan semuanya baik. Hanya manusia di dalam free will-nya memilih ke arah keburukan. Allah cuma mengatakan, aku cuma menciptakan kepada kalian yang baik, soal yang buruk kalian yang pilih. Berarti kata tangan untuk kekuasaan, kata kedua untuk langit dan bumi, kanan ke arah kebaikan, karena kebiasaannya kanan dipakai untuk sesuatu yang baik-baik. Seperti itu. Di Islam semuanya ada jawaban. Jazakallah, terima kasih banyak. Begitu penjelasannya teman-teman. Masya Allah. Ya. Jadi yang mana yang benar ini, Dek? Tuhan mereka udara atau ingus? Wah, Bang Juma, nggak boleh kayak gitu. Kita banpol peci merah. Kita banpol peci merah. Iya. Kita Tapi dibilang Ruah Elohim, Tuhan mereka Ruah Elohim. Ayub 27 nomor 3, Ruah Elohim keluar masuk di lubang hidung Ayub. Selamat malam. Selamat malam, Paman. Ya, Bere ya. Selamat malam, Bere. Jadi gimana itu Bang Juma transferan? Jadi gini,